Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Citra Aulia dengan NIM 2008-10554. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dikerjakan di luar sholat fardu. Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat sunnah selain untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengharapkan tambahan pahala. Seseorang yang mengerjakan sholat sunnah maka ia akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan pun ia juga tidak akan mendapatkan dosa. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Yang pertama, sholat sunnah yang dianjurkan secara berjamaah, yaitu ada sholat id. Kata idain berarti dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat idain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena datangnya hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hukum melaksanakan kedua sholat id ini sama, yakni sunnah muakkadah yang dikuatkan atau penting sekali. Kedua sholat hari raya tersebut pada prinsipnya sama dalam hal tata caranya, kecuali pada niat dan waktunya yang berbeda. Jumlah rakaat keduanya juga sama, yaitu 2 rakaat. Waktu melaksanakan sholat idain ini adalah sejak terbit matahari sampai tergelincir matahari. Akan tetapi sholat Idul Fitri lebih baik diakhirkan sedikit daripada sholat Idul Adha yang disunahkan lebih pagi. Setelah selesai melakukan sholat idain ini disusul dengan khutbah. Untuk bacaan niat sholat Idul Fitri yaitu usolli sunatan Idul Fitri rakaataini mustaqbil mamman lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Fitri 2 rakaat dengan menghadap kiblat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Dan untuk bacaan niat sholat Idul Adha yaitu usolli sunatan Idul Adha rakaataini mustaqbil mamman lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat istisqa, sholat sunnah yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu usolli sunnatul istisqai rakaataini makmuman lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat istisqa 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Selanjutnya syarat-syarat mengerjakan sholat istisqa yaitu pertama, ada 3 hari sebelumnya agar ulama memerintahkan umatnya bertobat dengan berpuasa dan meninggalkan segala keburukan, serta menganjurkan beramal soleh. Yang kedua, pada hari keempat semua penduduk termasuk yang lemah dianjurkan pergi ke lapangan dengan pakaian sederhana dan tanpa wangi-wangian untuk sholat istisqa. Yang ketiga, usai sholat dilakukan khutbah 2 kali. Pada khutbah pertama hendaknya baca istighfar 9 kali dan pada khutbah kedua 7 kali. Selanjutnya yaitu ada sholat gerhana. Sholat 2 gerhana atau sholat kusufain adalah sholat sunnah yang dilakukan karena terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari. Untuk hukum melaksanakan kedua sholat gerhana tersebut adalah sunnah muakkad. Waktu pelaksanaan gerhana matahari adalah sejak awal terjadinya gerhana sampai selesai atau tertutupnya matahari. Adapun waktu pelaksanaan sholat gerhana bulan adalah sejak awal terjadinya gerhana bulan sampai akhir atau tertutupnya bulan. Cara mengerjakan kedua sholat gerhana tersebut sama, yang membedakan hanya niat. Adapun bacaan takbir, Al-Fatihah, surat, dan salam dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan, sedangkan dalam sholat gerhana matahari tidak dinyaringkan. Untuk lafal niat sholat gerhana yaitu usolli sunatan kusufi rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat gerhana bulan 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat tarawih. Sholat sunnah tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan, waktunya setelah melaksanakan sholat isya sampai menjelang subuh. Bilangan rakaat sholat tarawih yaitu menurut Syafi'i, Hanafi, dan Hambali yaitu ada 3 rakaat, sedangkan menurut Maliki ada 39 rakaat, dan sedangkan menurut hadis Aisyah ada 11 rakaat dengan atas dasar melihat Nabi melakukan sholat malam pada bulan Ramadan maupun selain Ramadan hanya sebanyak 11 rakaat. Bacaan niatnya yaitu usolli sunatan tarawih rakaataini mustaqbil lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah tarawih 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu sholat witir. Sholat witir adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya hingga terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil, paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat, dan sholat witir sebagai penutup dari seluruh sholat malam. Sholat witir menurut Syafi'i, Hambali, dan Maliki hukumnya adalah sunnah muakkadah, sementara menurut Hanafi hukumnya wajib. Untuk cara pelaksanaan sholat witir yaitu yang pertama tiap-tiap 2 rakaat salam, dan yang terakhir boleh 1 atau 3 rakaat salam. Yang kedua, sholat witir dilaksanakan 3 rakaat maka tidak bisa membaca tasyahud awal. Kemudian baca niat sholat witir yang 2 rakaat yaitu usolli sunnatul fitri rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat sunnah witir 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu sholat sunnah yang dianjurkan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu ada sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang menyertai sholat fardu, baik dikerjakan sebelum sholat fardu ataupun sesudahnya, yang sering disebut sholat qobliyah atau sebelum, sholat ba'diyah atau sesudah. Dari beberapa macam sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, ada beberapa yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib muakkad,
yaitu sholat rawatib yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Adapun yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad, menurut kesepakatan semua ulama adalah yang memiliki ketentuan sebagai berikut. Rawatib muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kemudian rawatib ghairu muakkad 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Untuk bacaan niat sholat sunnah rawatib, yaitu yang pertama ada qobliyah subuh, yaitu sholli sunata subahi rakaataini qobliyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku niat melakukan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedua ada qobliyah duhur, sholli sunata zuhri rakaataini qobliyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Ya, artinya aku niat melakukan sholat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga ada ba'diyah zuhur, sholli sunata zuhri rakaataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat sunnah setelah zuhur 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat ada qobliyah asar, sholli sunatas asri rakaataini qobliyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat melakukan sholat sunnah sebelum asar 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kelima yaitu ba'diyah maghrib, sholli sunatal maghribi rakaataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku melakukan sholat sunnah setelah maghrib 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang keenam ada qobliyah isya, sholli sunatal isya'i rakaataini qobliyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku melakukan sholat sunnah sebelum isya 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang ketujuh ada ba'diyah isya, sholli sunatal isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbil kiblati lillahi ta'ala. Artinya aku melakukan sholat sunnah setelah isya 2 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang kedelapan ada niat sholat qobliyah Jumat, yaitu sholli sunatal jumati rakaataini qobliyatal lillahi ta'ala. Artinya aku berniat sholat sunnah sebelum Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Yang kesembilan ada niat sholat sunnah ba'diyah Jumat, itu sholli sunatal jumati rakaataini ba'diyatal lillahi ta'ala. Artinya aku niat sholat sunnah sesudah Jumat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada sholat tahajud. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu malam hari setelah bangun tidur. Karena arti dari tahajud sendiri adalah bangun pada malam hari. Waktu melaksanakan sholat tahajud adalah yang pertama sangat utama, itu sepertiga malam pertama dari ba'da isya sampai jam 22.00. Yang kedua ada lebih utama, sepertiga malam kedua dari pukul 22.00 sampai 01.00. Yang ketiga ada paling utama, sepertiga malam terakhir pada pukul 01 sampai subuh. Untuk bacaannya sholat tahajud yaitu sholli sunatal tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat istikharah. Sholat istikharah ialah sholat sunnah untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik atau buruknya. Terdiri dari 2 rakaat. Sholat istikharah dan sholat hajat waktunya lebih utama dikerjakan seperti melakukan sholat tahajud, yakni di malam hari. Untuk bacaan niat sholat istikharah yaitu sholli sunatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya aku niat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat hajat. Sholat sunnah hajat adalah sholat yang dilakukan dengan tujuan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Allah SWT. Untuk jumlah rakaatnya yaitu minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Waktu sholat hajat adalah bebas, dilakukan kapan saja tapi dianjurkan ketika malam hari bersamaan dengan sholat tahajud. Untuk niat sholat sunnah hajat yaitu sholli sunatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya saya niat sholat sunnah hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Adapun bacaan surat dalam sholat yaitu yang pertama ada surat Al-Kafirun dibaca 10 kali, kemudian surat Al-Ikhlas dibaca 10 kali, kemudian selesai salam langsung sujud syukur sambil membaca tasbih, tahmid, tahlil, kemudian takbir dan hauqullah sebanyak 10 kali. Kemudian sholawat 10 kali, doa sapu jagat 10 kali. Kemudian setelah itu menyebutkan hajat yang ingin dikabulkan. Untuk hikmahnya yaitu mempercepat terkabulnya hajat atau permohonan. Selanjutnya yaitu ada sholat duha. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha, yakni ketika matahari sudah naik, yaitu kira-kira setinggi tombak sampai matahari tergelincir, yaitu menjelang waktu zuhur. Bilangan rakaat sholat duha dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Untuk niat sholat sunnah duha yaitu bacaannya sholli sunatal duha rakaataini lillahi ta'ala. Yang artinya
saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Untuk tata cara sholat duha sama dengan sholat lainnya, hanya saja pada rakaat pertama dianjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan surat Asy-Syamsi. Sedangkan rakaat kedua yaitu surat Al-Fatihah lalu surat Ad-Duha. Jika belum hafal, boleh menggunakan surat apa saja. Hikmah menjalankan sholat duha itu pertama diampuni kesalahan dan dosanya. Kemudian yang kedua dilapangkan usaha dan rezeki kita. Untuk doa setelah sholat duha yaitu bacaannya Allahumma inna duha duhaka wal bahauka wal jammalah jamaluka wal kuwatuka wal kudratka wal ismatuka Allahumma innakana rizki fis samai fa anzilhu wa innakana fil ardi fa afriju wa innakana mu'asaran fayasirhu wa innakana haraman fatahirhu wa innakana ba'idan fa'qribhu biha kiduha iku wa bihaika jamalika wa kuwatika wa kudratika atini ma ataita ibadakas salihin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah, dan apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah, apabila sukar, mudahkanlah, apabila haram, sucikanlah, apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, kekuasaanmu, wahai Tuhan. Datangkanlah kepadaku apa yang engkau datangkan pada hamba-hambamu yang soleh. Selanjutnya yaitu ada sholat wudhu. Sholat sunnah wudhu adalah sholat yang dikerjakan setelah berwudhu. Selanjutnya yaitu baca niat sholat sunnah wudhu yaitu usolli sunnatal wudhu'i raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah wudhu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih adalah sholat sunnah yang sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada mamanya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sholat tasbih ini dianjurkan diamalkan kalau tidak bisa tiap malam dapat dilakukan tiap minggu sekali. Jika tidak bisa dapat dilakukan 1 bulan sekali. Jika tetap tidak bisa dilakukan setahun sekali. Setidak-tidaknya seumur hidup sekali. Pertama, jika dikerjakan di siang hari dilaksanakan 4 rakaat sekali salam. Yang kedua, jika dikerjakan di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Adapun surat yang dibaca yaitu adalah surat At-Takasur, surat Al-Asr, surat Al-Kafirun, dan surat Al-Ikhlas. Untuk bacaan tasbihnya yaitu subhanallahi walhamdulillahi walailahi wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Membaca tasbih dilakukan setelah selesai. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon pengampunan atas dosa yang telah dilakukan. Untuk waktu pelaksanaan sholat sunnah taubat adalah ketika seseorang telah menyadari dosa yang telah diperbuat dan ia telah menyesalinya dalam hati, maka ia diwajibkan bersegera sholat at-taubah. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Selanjutnya yaitu bacaan niat sholat at-taubah, itu sholli sunnatat taubati raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat melakukan sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya ada sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid berarti penghormatan masjid. Sholat tahiyatul masjid berarti sholat yang dikerjakan untuk menghormati masjid. Masjid adalah tempat manusia bersembah sujud kepada Allah. Semua kegiatan di masjid menggunakan nama Allah karena itu masjid disebut Baitullah. Demikian mulianya sehingga Islam mensyariatkan sholat tahiyatul masjid. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya apabila salah seorang di antara kamu masuk masjid, hendaklah ia sholat 2 rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Abu Dawud dari Abi Qatadah ayat 395. Tata cara pelaksanaan sholat tahiyatul masjid adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah rakaatnya hanya 2 rakaat. Yang kedua dilaksanakan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Yang ketiga, syarat sah sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain. Ditambah satu lagi, ini dilakukan di masjid. Tidak sah jika dilakukan di luar masjid. Yang keempat, waktunya setiap saat memasuki masjid, baik untuk melaksanakan sholat fardu maupun ketika akan beriktikaf. Untuk bacaan sholat tahiyatul masjid sama dengan sholat yang lain, hanya saja yang berbeda pada niatnya, yaitu sholli sunnatat tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja. Sholat sunnah mutlak yakni sholat sunnah yang tak bersebab. Waktu yang dilarang melaksanakan sholat mutlak yaitu yang pertama ada waktu matahari sedang terbit hingga naik setombak atau lebih. Yang kedua ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggian hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid.
sholat asar hingga terbenamnya matahari. Yang keempat, sesudah sholat subuh hingga terbitnya matahari agak tinggi. Yang kelima, ketika matahari akan tenggelam hingga tenggelamnya. Sholat sunnah ini tidak terbatas sudah rakaatnya, berapa saja yang kita sanggup kita boleh lakukan dan dilaksanakan tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Untuk bacaan niatnya yaitu sholli rakaat ini lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat sholat sunnah 1 rakaat karena Allah Ta'ala. Kira itu adalah sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin yaitu sholat sunnah ba'dal maghrib. Jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan maksimal 6 rakaat. Adapun bacaan suratnya yaitu Al-Falaq dan An-Nas, kemudian boleh Surati dan Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Untuk bacaan niatnya yaitu sholli rakaat ini sholat al-awabina sunnah lillahi ta'ala, yang artinya aku niat sholat 2 rakaat sunnah awabin karena Allah Ta'ala. Alasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang kurang menggunakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.